Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eh, saya Sonia Oktavia dari kelas AK 405, NIM 2403102 1155. Di sini saya izin untuk mempresentasikan terkait jawaban UAS saya dalam bentuk video. Sebelumnya izin share screen terkait PPT penugasan saya. Baik, di sini saya mau ngambil Shopee untuk penugasan saya terkait strategi e-commerce di Shopee. Oke, untuk yang pertama ya ini model bisnis e-commerce Shopee. Shopee ini mengadopsi model hibrida dari business to customer dan customer to customer atau C2C. Nah, untuk sebelum lanjut, kita bedah dulu apa ini C2C dan B2C. Jadi di model bisnis ini terdiri dari empat model. Yang pertama ada business to business atau B2B yang merupakan gambaran transaksi perdagangan antar perusahaan seperti antara produsen dan grosir. Terus kemudian yang kedua ada business to customer, yakni merupakan kegiatan bisnis di mana perusahaan, produsen, atau penjual dengan customer atau pelanggan yang mana customer membeli barang kepada penjual untuk dipakai sendiri atau dipakai pribadi dan tidak dijual dan tidak digunakan untuk lain atau dijual kembali. Nah, terus yang ketiga ada customer to customer atau C2C. Customer to customer ini merupakan model e-commerce dengan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dalam waktu tertentu seperti halnya lelang barang atau penjualan melalui e-commerce di mana konsumen yang satu dengan konsumen yang lain bisa membeli atau menjual layanan atau produk kepada konsumen yang lainnya. Jadi antar konsumen. Terus kemudian yang keempat ada customer to business, yakni model e-commerce di mana konsumen atau individu dapat menawarkan produk atau layanannya untuk perusahaan dan perusahaan membayar mereka gitu. Jadi Shopee sendiri ini merupakan hibridah dari business to customer atau B2C dan customer to customer atau C2C, yang mana individu maupun merek besar dapat menjual langsung ke konsumennya. Platform ini juga menyediakan fitur seperti Shopee Mall untuk brand resmi dan juga ada Star Seller yaitu untuk eh, toko kecil atau toko yang tidak ada di mall namun terpercaya. Jadi terpercayanya ini ratingnya bagus, penjawaban chatnya itu cepat gitu. Jadi dipercaya oleh para konsumen. Jadi kita bisa melihat eh, apa ya, toko-toko itu bagus atau enggak untuk kita beli gitu barang-barangnya. Nah, kemudian model escrow yaitu Shopee garansi yang memastikan keamanan transaksi dengan menahan pembayaran hingga pesanan diterima. Terus selanjutnya yakni strategi pemasaran digital. Jadi strategi pemasaran digital Shopee ini yang pertama yakni kampanye tanggal kembar dan flash sale. Dan kita tahu ya kalau misalnya Shopee ini tiap kali ada tanggal kembar misalnya 10 Oktober, 11 November itu kan 11 11 10 10. Nah, itu bakal ada diskon gede-gedean. Jadi kayak ada momen eh, para penjual dan pembeli itu rame di Shopee karena apa namanya? Yang penjual wah diuntungkan dengan penjualan yang besar-besaran dan pembeli juga diuntungkan karena harganya lebih murah gitu. Terus kemudian ada gratis ongkir dan garansi harga termurah. Nah, biasanya ini Shopee itu ada voucher, cashback untuk meningkatkan daya tarik konsumen dan mendorong pembeli untuk impulsif. Terus kemudian ada avali, aval, affiliate marketing dan influencer. Di mana ini Shopee berjalan dengan program afiliasi internal dan mitra seperti Access Trade dan lain sebagainya. Terus untuk menggait ribuan call untuk bergabung di Shopee dan menawarkan eh, kalau kamu bisa menjual produk Shopee, maka kamu akan mendapatkan komisi gitu. Terus kemudian yang keempat ada iklan internal, ya ini Shopee Ads, di mana fitur keyword ads ini terkait produk ataupun toko akan menampilkan produk yang dicari. Jadi misalnya teman-teman nih hari ini nge-search aku pengen beli tas deh modelnya gini-gini. Nah, pas teman-teman buka Shopee, tiba-tiba tas itu muncul, tipe-tipe tas yang teman-teman inginkan muncul. Jadi itu tuh merupakan iklan internal Shopee biar teman-teman bisa bisa beli di Shopee gitu lah.
menggait teman-teman untuk beli. Terus kemudian yang kelima adalah konten branding yang viral dan edukatif. Seperti contohnya kayak Shopee Pipi, Shopee Pipi. Jadi kontennya menarik dan orang-orang jadi penasaran dan ingin membeli di Shopee gitu. Terus selanjutnya yakni teknologi yang digunakan oleh Shopee. Yang pertama yakni ada AI dan mechanic learning. Yang ini mempersonalisasikan rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja teman-teman dan preferensi pengguna, sehingga meningkatkan engagement dan penjualan impulsif. Jadi eh, ini tuh bisa nge-track gitu teman-teman lebih sering beli apa gitu dan mencari apa gitu. Terus kemudian yang kedua ada fitur live streaming Shopee lah. Teman-teman tahu kalau misalnya live streaming di Shopee ini, kalau misalnya teman-teman beli di produk melalui live sama tidak, itu harganya beda. Karena di live itu pasti lebih banyak diskonnya gitu. Kemudian ada eksplorasi blockchain dan pencarian visual. Yang ini tuh yang mana menggunakan kemungkinan pengguna untuk menemukan produk lewat gambar. Jadi di Shopee kan bisa ya kalau teman-teman ini namanya apa ya bajunya? Kurang tahu. Akhirnya pakai foto, terus tiba-tiba langsung muncul di pencarian. Nah, gitu. Ini namanya pencarian visual. Terus kemudian ada infrastruktur microservice dan big data analisis. Ini itu termasuk aplikasi rekomendasi yang berbasis Graph Neutral Network. Begitu teman-teman. Terus kemudian ada sistem pembayaran dan logistik. Pembayaran di Shopee ini merupakan pembayaran multi metode, yang mana itu kita bisa bebas bayar pakai apa aja kayak Shopee Pay bisa, transfer bank bisa, kartu kredit atau debit, COD, dan integrasi bank serta e-wallet lokal. Shopee Pay menawarkan biaya transaksi kompetitif dan kemudahan bagi pengguna. Dan yang baru-baru ini yaitu SeaBank. Jadi teman-teman bisa menawarkan akun SeaBank teman-teman. Terus ketika bayar tinggal pilih SeaBank dan tinggal masukkan PIN SeaBanknya, otomatis langsung terbayar. Jadi tinggal kayak pembayaran pakai apa sih namanya ATM gitu ya ibaratnya mobil banking. Tapi ini si bank langsung bayar di si bank terus tinggal masukkan kode aja udah deh gitu. Jadi lebih dimudahkan ya teman-teman ya karena pembayaran multi metode ini tadi. Terus yang kedua adalah logistik terintegrasi, yakni Shopee Express. Didukung dengan kerjasama banyak kurir lokal yang memungkinkan pengiriman cepat ke seluruh Indonesia, termasuk layanan pengiriman instan dan pelacakan real time. Kemudian ada program gratis ongkir ekstra, yang mana konsumen Indonesia ini sangat sensitif terhadap ongkos kirim. Program ini jadi diferensiasi kuat Shopee. Teman-teman tahu sendiri kan kalau misalnya apa ya konsumen disuruh memilih harganya 20.000 gratis ongkir ataupun 10.000 bayar ongkir 10.000, maka akan memilih yang 20.000 gratis ongkir. Padahal kalau misalnya kita telah lagi itu sama-sama 20.000 ya teman-teman ya. Terus kemudian ada fitur garansi pengiriman tepat waktu yang mana pelanggan mendapatkan voucher kompensasi jika terjadi keterlambatan pengiriman barang, yang mana ini meningkatkan kepercayaan dan reputasi penjual. Jadi eh, pelanggan akan kayak oh gitu ya jadi percaya juga dan reputasi penjual ini semakin meningkat. Terus selanjutnya yaitu CRM atau Customer Relationship Management dan pengalaman pelanggan. Yang pertama ada program loyalitas pengguna, kemudian ada check-in aplikasi dan layanan pelanggan responsif. Yang ketiga ada analisis data dan pengumpulan feedback. Yang pertama, program loyalitas pengguna seperti voucher khusus, cashback, dan poin reward yang dapat ditukarkan. Hal ini mendorong repeat purchase atau pembelian kembali dan retensi pelanggan. Seperti kayak misalnya teman-teman nih ada tanggal kembar terus ngeklaim voucher. Wih, saya lumayan ya dapat voucher 50.000. Jadi teman-teman yang awalnya nggak pengen beli karena punya voucher itu tadi. Jadi teman-teman pengen beli agar barang yang teman-teman beli ini mendapatkan harga setengahnya. Kayak cashback juga kalau misalnya teman-teman udah beli terus ternyata dapat cashback, otomatis teman-teman akan membeli kembali biar cashback itu tadi digunakan sebagai potongan pembelian teman-teman. Terus yang ketiga ya ini chat-in aplikasi dan layanan pelanggan responsif. Ya ini fitur chat yang memudahkan komunikasi antara pembeli dan penjual dengan respon cepat yang meningkatkan konversi dan rating toko. Jadi rating toko dan kecepatan membalas chat ini juga apa ya jadi poin utama teman-teman untuk mencari barang biasanya di Shopee ya kan. Terus kemudian ada analisis data dan pengumpulan feedback. Shopee sendiri menggunakan data pengguna untuk segmentasi perilaku, optimalisasi iklan, dan evaluasi layanan agar terus adaptif
terhadap tren konsumen. Jadi biasanya analisis data ini apa yang teman-teman cari seperti yang tadi saya jelaskan dan apa yang teman-teman butuhkan itu bisa ke-track oleh Shopee gitu. Jadi teman-teman bisa dengan mudah mencari barang dan lebih cepat untuk memikirkan barang apa yang mau dibeli gitu. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dalam pemaparan atau kesalahan dalam pemaparan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.